Orang gendut adalah anjing. Masuk ngono, Ben. Itu adalah kata-kata dari Sahabat kita, Mas Stephen Wongso. Menurutmu apa sih yang terjadi sama dia? Kok kayak gitu? Karena banyak komen-komentarnya itu kok jadi gini sih orang ini? Kok jadi gini? Gak salah Arafah jadi pacaran sama dia. Itu bro, terlalu ini. Ya berubah gitu loh. Yo, kan lak menurutku Wongso lagi iki, Bet. Apa jenenge? Golek karakter anyar. Kayak meneh Gus. Kan lak awakmu misalnya konten bahas Barcelona, pasti nek jenuhe to? Pasti. Nah, Wongso wis koyoke bosen bahas di jenenge ngekek dhuwit cah cilik. Pemasukan berkurang. Kenapa gini? Makanya rada ngon. Dadi gawe karakter anyar kayaknya. Mungkin itu cara dia break ya. Yo. Break hal baru lagi ya. Ya karena mualafnya gak ngangkat. Wala. Iyalah. Misi paket. Welcome to COD. Cangkruk Filter. Buat tangannya penonton bayaran. Apa jadi welcome? Kamu masih punya utang Fuad 75.000. Karena nggak ngerjain subtitle. Orang gendut adalah anjing. Masuk ngono, Ben. Itu adalah kata-kata dari Sahabat kita, Mas Stephen Wongso. Menurutmu apa sih yang terjadi sama dia? Kok kayak gitu? Karena banyak komen-komentarnya itu kok jadi gini sih orang ini? Kok jadi gini? Gak salah Arafah jadi pacaran sama dia. Itu bro, terlalu ini. Ya berubah gitu loh. Yo, kan lak menurutku Wongso lagi iki, Bet. Apa jenenge? Golek karakter anyar. Kayak meneh Gus. Kan lak awakmu misalnya konten bahas Barcelona, pasti nek jenuhe to? Pasti. Nah, Wongso wis koyoke bosen bahas di jenenge ngekek dhuwit cah cilik. Pemasukan berkurang. Kenapa gini? Makanya rada ngon. Dadi gawe karakter anyar kayaknya. Mungkin itu cara dia break ya. Yo. Break hal baru lagi ya. Ya karena mualafnya gak ngangkat. Wala. Iyalah. Mualaf gak ngangkat ya cari sensasi yang lain itu pasti udah. Kalau kamu ngomong mu'alaf, aku malah ngeritik guru-gurunya itu. Kenapa? Ya dia ada ketika mu'alaf dia datang guru-gurunya tuh rame-rame. Ya sama gurunya juga butuh itu, butuh insight itu. Tapi ditinggal. Padahal Coba yang mau mualaf orang-orang biasa, gak mungkin dia mau. Tapi menurutmu kenapa kok kamu optimis kalau Wongso mualaf demi insight? Optimis sekali aku. Iya karena kelihatan Pak, kelihatan. Ngawur kamu. Iya, tanya aja sholat apa enggak. Itu aja sih. Sholat apa enggak, Jumatan apa enggak. Ya. Orang mualaf itu harus benar-benar mualaf. Ya apa ya, bukan tujuannya konten. Atau Baca. bahkan enggak usah dikontenin, mualaf aja gitu. dia kayak apa? Atau konten sekali aja, sekali udah mualaf. Dia habis itu mualaf dikontenin yang inilah. Pertama Apa? ini. Katamu umroh sampai berapa kali kontennya? Nah, itu kan kata kamu. Kenapa dilempar? Kan? Itu kan konten-konten umroh kan dari kamu semua itu. Iya, yang katamu ini umrohnya cuma 1 kali, kontennya 20 itu. Nyetok. 26. Ini upload yang ke-27 kalau kemarahan netizen dia terbendung ini, dia-upload ini sama dia. Tapi itu wajar sih menurutku ya, karena emang konten kreator kan tugasnya emang gimana caranya kita mencari hal-hal yang bisa menjadikan dia tuh insight-nya naik. Ya terutama ya walaupun menyinggung orang. Walaupun menyinggung orang. Karena mencari insight itu kan banyak kan Exposure, caranya. Ya ini salah satu yang dilakukan Stephen Wongso ini kontroversial. Oke. Dia bilang orang gendut itu anjing. Emang dia berharap orang gendut akan marah. Iya. Itu pasti harapan Itu dia. pasti harapan dia. Tapi ternyata yang marah nggak terima orang gendut. Semua Ternyata. Semua yang Pembantu Kanjeng Mami itu marah juga tuh. Hari Makmur ya. Seleketep itu. Iya. karena dulu dia gendut. Iya, dulu dia. Terus dia akhirnya dia ngerasa setelah Stephen bilang gitu mungkin Itu kurus bukan karena ini awas ada sule nggak diperpanjang. bisa juga sih. Emang udah nggak ada job lagi ya. Bisa juga. Kangen di calling Global TV dia. Tapi yang gue sayangin kenapa mereka terpancing semua. Itu sih. Sebenarnya itu. Iya. Kenapa orang-orang besar atau orang-orang ya termasuk siapa Makmur itu ya, yang seleketep itu, kenapa dia juga kepancing dengan itu? Padahal
Sesama konten kreator itu harusnya tahu. Ya, iki lagi anu. Ini nih lagi cari inseng nih. Ini kalau kita tanggepi ini bakalan ini gitu. Ya. Sebenarnya kalau misal Steven itu melakukan kontroversial kayak gitu terus kita nggak ngereken, dia bakalan cari lagi hal yang beda lagi apa nih? Beda ya. Gak ngangkat cuk. Aku ngomong Di balik itu tuh ada proses kreatif yang stres bener ya. iya. Wah, bener. Gak ngangkat tutulan ini. Rame kan di Twitter. Ya karena ditanggepi. Sing masalah martabak itu Steven diblokir atau apa itu? Ditempel. Ya. Itu settingan, Mbak. Ayo wis. Menurut kamu yakin itu settingan? Settingan. Yakin aku. Bisa jadi. Karena paliknya yang jualan itu. Palik hewan. Paliknya. Pak Leja udah ada yang Islam duluan. Aku kenal Steven kan udah lama sih dari dulu. Ya. Karena tahu dia tujuannya masuk komunitas dulu apa tujuannya itu ya pengen terkenal, pengen pengen jadi artis. Makanya dia deketin Opo gitu. Dia Jadi, tahu lah. Itu adalah cara yang realistis menurut Steven dan ya udah. Ya udah halal-halal aja karena kan konten kreator. Resikonya bisa ditanggung sendiri. Ya. Penting nggak melanggar hukum. Yang penting tidak menista agama kalau di Indonesia itu. Ya, menista agama, rasis, bully kayak di Bung Tomo itu yang penting nggak gitu. Bully kayak Bung Tomo siapa itu? Yang nggak kuliah itu katamu. Yang bully Bung Tomo ya ini Belanda, orang Belanda. Iya. Terus dilawan sama Bung Tomo. Bajingan aku meluruskan coba. Kalian Nggak maksudnya contoh konten-konten Ya, yang contoh-contoh bahaya kita tahu. gitu. Kalau masih Steven masih ada masuk akalnya loh. Masih ada masuk akalnya. Tapi ya memang Indonesia tuh sebenarnya ya banyak netizen munafik, Cok. Dia meminta konten berpendidikan tapi kayak Big Mo fansnya akeh. Siapa maneh? Siapa sing tidur siang itu bangsat apa tidur siang itu bodoh. Timothy itu juga masih ada sampai sekarang. Ya, apalagi yang Apa, Cok? turu siang sak gon-gon itu. Oh, iku gembel ngonten, Cuk. Nanti ada ditampil di sini ya, tidur siang. Apa? Di sak gon-gon itu ono iku. Ya kayak gitu, minta konten berpendidikan tapi ya nggak ditonton konten berpendidikan gitu loh. Bahkan Ditonton sepi kayak loh itu. gitu-gitu. Konten pengetahuan itu edukasi itu Iya, malah paling sepi yang loh. rame cuma Pak Ribut guru viral itu doang yang rame itu. Yang rame malah maraton. Maraton. Live maraton terus ada furap. Apa cuk? Itu yang rame. Fuad ini apa itu? Fuad apa? Fuad Arab. Fuad Arab. Fuji cuk, Fuji. Oh, Fuji. Fuji Arab. Fuji Arab. Itu kan tambah wah. Yo. Ya netizen itu senengnya gitu di Indonesia, Bro. Ya, terus Suka-suka yang kamu juga kemarin kayaknya ada masalah ya di kontenmu juga ya. Oh, ini yang masalah gereja-gereja gereja. Ya pertama sih awalnya emang aku kan resah sama oknum-oknum agamaku yang melakukan penyegelan atau apa ya. Tadi aku langsung bilang ke temanku yang Kristen namanya Kevin itu, kamu gerejanya bisa nggak dibuatin konten? Yo. Nyampe sana izin dulu aku. Izin boleh. Visit ke gereja kamu? Iya, ke Sidoarjo. Satu kali visit. Iya. Mirroring. Iya. Gini-gini kamu. Tunjuk-tunjuk. Oh, itu daerah Sidoarjo, Oke, alun-alun. Sidoarjo. Deket. Ya udah ngonten terus di dalam gereja nggak boleh. Itu konten di sekretariatan itu di kantor. Oh, sekretariatan pun desain ruangannya kayak gereja beneran ya? Enggak, emang ada patung itu. Oke. Dan itu pun mereka nggak tahu itu patung apa, makanya aku berani. Kayaknya patung Dewi Kwan In deh. Nah, dia bilangnya juga gitu. Iya. Emang patung Dewi Kwan In. Konten, ya udah, habis itu upload rame. Yang dipermasalahkan adalah pintunya itu ada lambang gereja Gerejanya. itu, nama gereja itu. Apa nama gerejanya itu? Yang ST baperan itu apa? ST gua apa? Santa ya? Santa. Santa Maria Annunziata. Katolik. Nah, karena ada itu dan menganggap konten ini sangat apa ya? Menyudutkan. Bukan Apa? sangat real yang terjadi. Iya. Sangat fakta gitu. Akhirnya mereka takut. Mereka takut ini terjadi beneran ke gereja itu gitu. Karena karena gaduh itu, kekhawatirannya gitu. Karena ada nama itu. Karena kelihatan. Namanya itu takutnya nanti disamperin terus malah dicari izinnya apakah ada beneran. Takutnya gitu. Mereka itu punya overthinking gitu. Ya, itu grup gereja udah rame itu pasti. Udah rame tuh. Ayo, Sampai di ayo, telepon Pak Yudit aku. Ayo ini diurus ini, kita nggak mau ibadah di BG Junction ini. Iya. Oh, sampai Pak Yudit itu WA dulu. Ya. Fu, boleh telepon mengenai konten. Deg-deg aku, apa iki?
konten yang ini AS Roma fu gitu. Enggak mungkin. Enggak ada. Mungkin. Terus apa? Monggo Pak. Heeh. Telepon kan Pak Yudit, telepon. Tak reject sih. Nih Pak Yudit waktu telepon kamu, Mbak angkat bilang apa dia? Malam. Kamu recheck dulu. Tak reject dulu. Enggak Kenapa? siap, Terus siap ya? jawab. Kamu nggak siap. Telepon lagi. Terima. Pak, maaf Pak, tadi anakku Pak. Padahal kamu sendiri. Aku sendiri yang gitu. Aku adalah anakku. Ya, terus tak bilang, ya Pak gimana Pak ya gitu. Ini pun masalah kontenmu Bu, ini. Opo rame ki Romo gini, pasturnya gini. Ini bukan masalah kontennya wis bagus gini, lucu, tapi masalah pintu doang itu. Oh iya. Terus aku pembelaan kan, karena nang komen kan positif semua, nggak ada yang ini, nggak ada yang bahaya Nggak gitu. ada yang mencela. Nah, Pak Yudit overthinkingnya takut dinarasiin sama kayak kasus dia yang Sebelumnya. klarifikasi yang Maduro itu, Ya. takutnya kayak gitu. Nah, akhirnya aku bela sih kontenku, ya apa caranya nggak di take down, dikasih waktu 2 hari, gimana responnya. Tapi sebelum 2 hari pihak gereja minta ketemu. Wah, Ke aku. COD Datang aku kamarnya. lagi ke sana, Cuk. Ke gereja yang tadi. Iya, dari Surabaya demi mempertahankan konten ini karena konten ini pure aku membela kalian, Sangat itu. sangat membela kalian dan resikonya di aku bakalan dibenci orang-orang Yang mayoritas radikal, yang radikal, resikonya malah di aku. Ya. Aku udah jelasin aku membela sampai lek mbelo aku, ya kudune di take down Mas. Ngono jawabannya. Akhirnya kamu take down. Iya. Sik durung tak take down sik mbelo aku sik sampai kata Pak Yudit 2 hari. Gak Mas, ini soalnya nanti efek dominonya ke pastur, ke Romo nanti. Soalnya videoku itu udah tersebar di grup orang-orang besar yang di Katolik Indonesia. itu, di gereja itu. Kayak gitu. Akhirnya mintanya di take down. Ya udah, Tapi akhirnya udah mau take down. asik. Ntar waktu Natal aja. Atau waktu dibuka lagi. Dibuka lagi. Di-up lagi. Tapi aku lupa di Facebook belum tak take down. Iya, Facebook kan otomatis. Masih dia akan ada. susah. Lupa aku. Kalau bisa targetmu tuh jangan cuma Indonesia, sampai Vatikan gitu. Yo, Vatikan. Tahu Karena- orang Vatikan ini. Karena Kamu gini, membela kenapa gini. aku ngonten itu? Karena niatku emang aku pertama resah dan aku pengen toleransi itu harusnya kayak gini, ngono lho. Kamu mencoba kayak Gus Dur ngono yo. Bukan mencoba kayak Gus Dur ya, karena Tapi resah kamu aja mirip tuh. Gus Dur kok anu-anumu gitu. Pemikiran-pemikiran Yo. gitu. Karena ini juga menjadi ini loh, reality check untuk mayoritas supaya kita tuh sadar kita tuh sudah sejauh itu bikin orang lain nggak nyaman. Iya. Sampai bahkan orang yang dibela itu takut loh. Iya. Ibaratnya Pras misalnya kejambret, Oh, iya, aku belo Pras malah Pras khawatir nambah aku kan sebuah pemikiran yang aneh gitu. Kan aku mewajarkan itu karena itu mental minoritas emang. Ya, Ketakutannya, saking takutnya mereka, meskipun mereka dibela, malah gak usah dibela aku. Ngerti nggak sih koyo misalnya, wis mandek wae daripada aku dipermasalahno ngono. Ojo dibela aku, itu minoritas, Cuk. Lek mayoritas kan wis ngene-ngene ae, santai-santai ae. Aku dari kecil itu SMP itu kan madrasah. Ya. Guru madrasah aku bilang itu jangan sampai kamu itu Berteman berteman dengan sama Kristen. orang kafir, orang Kristen. Yo. Bukan kafir loh ya, Kristen. Terang-terangan ngomong Kristen Iya, Katolik. Kristen. Ya, Ya, kalau- enggak, mereka bilangnya Kristen udah ya. Kalau kehidupan yang desa itu ngono rata-rata bet. Iya. Iya, aku pokoknya jangan sampai berteman sama orang Kristen. Sana. Tapi Pak kalau baik nggak boleh. Gitu Pak. Tapi kalau dikasih hampers Pak, ya nggak apa-apa. Itu udah hak mereka itu. Kewajiban mereka Iya. ngasih hampers. Enggak oleh berteman ya nek hampers diuntal ya siku. Misal aku kan dulu sering di masjid gitu ya. Nah orang-orang tuh bilang kayak, awan memang dari dulu kan suka nanya kan. Tanya kan ke remas-remas itu. Udah penasaran kamu dari Penasaran dari dulu Pak. Aku kan Penasaran. karena di madrasah itu dibilangin kalau orang Kristen itu masuk neraka. Iya. Masuk neraka. Maksudnya intinya masuk neraka lah. Tanya aku sama orang lain di masjid-masjid itu, aku bilang, Mas, selain agama Islam itu masuk neraka? Iya masuk neraka, gini. Jelasin, karena tidak bersahadat, tidak gini. Walaupun orangnya baik, Iya. walaupun dia suka sedekah atau memberi atau baik, orangnya baik banget, Bu. Tapi gak Islam. Neraka tetap.
Wah, dari sana otakku itu karena doktrin itu, iya neraka. Tapi hati kecilku nolak, Cuk. Dulu, gak mungkin. Masuk Tuhan sejatiku. Iki nang hatiku nolak. Tapi nang pikiran karena doktrin-doktrin madrasah, iya neraka. Pada akhirnya aku kuliah, ono konco Kristen. Ono konco Kristen, keceplosan aku. Bukan neraka, Mas. Ya masa pick up lines pertama gitu. Iya, Pak, karena Kristen. Sampai neraka. Tapi karena udah 2 hari kenal ya, maksudnya udah kerap lah maksudnya. Neraka kon. Ngono. Dari Terus DEB. ya gak apa-apa jadi deh. Opo, aku wis latihannya ke kenal pot panas. Enggak ada yang ngomongnya iki, tapi nerokonya beda ngono. Dia jawabnya dengan bercanda. Kok apik ngono maksudnya ya teko kono koyo ternyata koncoan ambek wong iku gak kudu stuck nang kono-kono ae yo membaur ngono lho. Makane aku koncoan ambek wong Kristen, koncoan ambek wong Jawa. Akhirnya Mbek wong panjang jiwa. Ya semua orang. Kenapa katanya semua orang? Iya tapi kan Lo itu kamu. udah cok. Dia bentar lagi adu-adu nih. Akhirnya berteman. Makanya aku dulu selalu protes ke orang-orang yang berkelompok. Kayak misal ya itu kayak ormas berkelompok. Lapus sih ngumpul podo pemikirannya yuk gak maju-maju lah. Ya. Harusnya menyebar, yo membaur, golek pemikiran liyo. Lagi saiki ormas-ormas sing satu suku misal dia iku gumpul satu pemikiran. Ya stagnan nang kono. Kena pemikiran baru teriak mereka. Iya kena pemikiran baru, akhirnya dia nggak kuat mental, kembali lagi ke zona nyaman perkumpulan itu, Bet. Ya. Biasanya gitu. Faktanya karena agama di Indonesia itu mengajarkannya vertikal terus. Jadi kita menyembah terus sesama horizontal itu jelek. Terus kayak kan ketika cilik teko Kristen gimana tetap dijawab neraka kan. Ya. Aku SD juga ada di campaign sini menolak Valentine, Pras. Di bundaran gitu kita anti Valentine. Iya, sumpah. Pulang tapi ke Indomaret beli KitKat itu promo. Kan pertentangan seperti itu kan apa ya? Berat di kebenciannya. Se-SD loh, Cok. Wis dikei iki bahwa Valentine itu haram. Valentine itu adalah simbol perzinaan. Simbol. Jadi orang-orang yang ngentot tiap Valentine itu kita itu nyalahin orang yang ini, kepercayaan yang dari itu tadi. Kayaknya kan bener nggak sih dari Katolik Kristen cerita Valentine itu? Bukan ya? Bener. Kalau dari agamanya itu enggak juga ya? Iya, nggak diyakini sebagai hari yang keagamaan enggak. Enggak kan sebenarnya kan? Tapi mungkin itu tokoh dari Romawi gitu kan? Kalau di dongengnya gitu kan. Valentine dan ini mereka enggak direstui, terus akhirnya mereka bunuh diri gini-gini. Cuma enggak jadi hari keagamaan. Enggak jadi hari keagamaan. Hari kasih sayang. Karena emang di Islam ada yang bilang itu barang siapa yang menyerupai satu kaum, berarti itu ikut kaum itu. Nah, kalau kaumnya baik. Iya kan nggak tahu, makanya di agama kita itu ada gitu. Iya kalau sih. kita menyerupai satu kaum, ya berarti ikut itu gitu loh. Nggak boleh, Cuk. Makanya aku kalau kamu menentang kan, aku setuju dulu Valentine pas SMP. Iya karena pemikiran Karena kan kamu udah. ngetop. Bukan. Bukan. Karena kan konteksnya itu beda. Enggak gitu. Karena menurutku Valentine, karena aku nggak mikir ke Valentine sing ngentot-ngentot enggak dulu. Dulu kan Valentine itu Ngasih coklat gitu-gitu. ngasih coklat dan Ngasih menurutku aku pengen beda ambek wong-wong iki biyen. Jadi ketika guru agamaku ngomong Valentine itu gak boleh, merayakan Valentine gak boleh, aku langsung wah, oke Pak, saya nggak merayakan, saya memeriahkan Pak. Ya, meriah. Iya, alasannya itu aku dulu. Tapi tetap aja nggak ini. Kamu mengucapkan Natal nggak? Ngucapin Natal. Selamat Natal biasa. Apa yang salah? Karena dilarang itu bagi orang-orang dosa Ya, itu. beberapa percaya itu dilarang. Haram mengucapkan Natal. Iya ada yang bilang haram itu yang. Temanku desain grafis disuruh bosnya bikin ucapan Natal resign dia sampai. Bosok betul. Ngono. Cuma selamat hari Nat doang. AL-nya masih diperak itu. AL-nya. Laut. AL-nya masih diperak AL-nya. Ternyata itu. Resign dia karena dosa itu karena Islami di koncoku waktu itu, Dad. Ibuku dewe sing paling Islami bisa. Ibumu Islam banget? Iya Islam banget. Apa?
anu dia yang Dia tuh selalu sisi kolotnya misal tuh gimana? contoh dia tuh nyuruh aku sholat gitu kan. Sholat Ya, ya, sholat. Itu umumnya ibu nggak sih? Sholat. Karena kalau kamu nggak sholat nanti efeknya ke ibu. Ibu iya, bisa iya. sakit, ibu bisa menderita, ibu inilah Lah awakmu diseneni ibumu, iso mbok Lah. lawan kuwi. Gak Lah Bu, sholat. kok ngene pemikirannya berarti kenapa aku sholat harus memikirkan penderitaan ibu atau apa gini maksudku kan Iya, sholat kan ya harus ke Allah lah maksudnya. Udah kayak ibunya Dana ya. Ngono Pak ibuku. Terus pas itu ada momen di mana kemarin gini mudik gitu. Lampu mati pas mau maghrib. Lampu mati listrik PLN. Cuk, ibuku teriak, Cuk. Loh, bukannya itu lumrah ya harusnya? Iya, tapi matinya itu pas mau maghrib. Lumrah emang biasanya mati siang gitu. Ini pas mau maghrib di Madura. Maghrib itu paling momen paling penting, Mbak. Orang mau sholat, orang gini. Pokoknya maghrib itu wis Mati sakral lampu. lah. Iya. Mati lampu, tek. Ibuku nyeletuk. Kristen semua pegawai PLN ini. Gak bahaya ta. Bagus. Kenapa PLN difitnah Kristen iya kan? semua? Karena dia orang Roma, Cuk, yang membawa petir itu. Zeus. Iya. Zeus. Yunani itu. Aku langsung antara ketawa sama ibuku cu. Kristen semua pegawai PLN. Tak teriak aku. Bu, iki emang trouble, Bu. Enggak, itu pegawai orang mau sholat maghrib diganggu ini mati lampu ini Kristen semua itu. Ya mungkin Buddha, Bu. mungkin Buddha. Aku nggak tahu. Akhirnya ya wis lah, aku nggak bisa bantah. Ibuku kan agak ini juga permasalahan kuping juga nggak dengar gitu. Itu Pak. Orang meditasi disalahin ya. Orang Buddha lagi meditasi ini disalahin. Itu aku sing nganu tokenmu. Kenapa? Ternyata ada ini Biksu Tong lagi mati. Itu nyata bro. Nyata emang kalau di daerah pelosok-pelosok itu kalau Tapi masalah ini Islam. sekarang ini menurutku orang-orang gampang tersinggung ini gara-gara ini Anies aku menurutku. Hah? Kenapa tembus Anies? Iya, Cok. Karena Nyalahin semenjak idola Anies aku membahas kamu, Pak. Ahok dulu Al-Maidah itu, Hah. semua orang mulai sampai saat ini itu gampang tersinggung, Cok. Iya kan, dikit-dikit makin rasis gara-gara apa? Ya guru-guru waktu zaman pemilihan bahas surat Al-Maidah yang melawan Ahok itu loh. Iya. Nah, waktu itu sampai sekarang itu tersinggungan itu bad efeknya itu. Ya, banyak yang benci Pak Anies. Kenapa dia nggak jadi presiden? Karena orang-orang di desa, orang-orang anu itu masih Masih ke doktrin dulu. Iya. Karena dia itu permainan politiknya waktu itu jahat banget, Cuk. Gawe ayat iki untuk ngonter iki wis gak iso iki senjata terakhir iku, Cuk. Gawe surat ayat Al-Maidah iku. Kalau aku salah yang mendukungnya sih. Aniesnya tuh sebenarnya menurutku nggak tahu apa-apa. Ya tahu lah. Jadi ya Ini kita pendukungnya mau Pras, yang ngajuin Pras. ini Pak Anies. Kita strategi milih. Masa gitu, kita Pras? pasti Gini, menang ngono. Menurut retro dikasih iku, gitu. Ngono. Itu Pasti, menurutku Bet. salahnya ya si tokoh itu loh, tokoh yang Iya. ngadain perkumpulan itu loh, itu yang salah. Nek Tapi Anies ya, itu menurutku gak apa-apa. pinter. Ono trite. Aku pembela Anies aku, Pak. Ono Ya. iku, jadi tersinggungan ini semenjak itu, Bet. Ya memang itu menjadi ini ya, apa namanya? Itu keresahannya publik Jakarta juga kan. Ya. Kena macet itu gara-gara acara kayak ngono. Apane saiki jokes iku lak mbok upload ning sosmed iki enek kriteria tahapan tersinggungnya, Cuk. Ono jokes seksis, awak mesti bahas-bahas blue iku jokes seksis iki dihina apa, Mbak? Misalnya kamu upload kontenmu stand up, bahas jokes seksis koyo sing tocil, Oh, kecil yang itu iku. kemarin yang Iku viral pasti kemarin. digoreng ning Twitter, Cuk. Iki Ya. karena Cuk, saiki ruwet wong-wong Twitter ki apa ya? Iki nggak standar iki sosial sing angel dimengerti. Angel Kayak wong-wong dimengerti. Twitter kok cangkruk ora to ning jowo Cuk. Maksudnya ini Introvert semua mungkin. iya. Mereka tuh orang Jabodetabek yang desel-deselan di kereta itu loh, Pras. Iya. Nah, itu ya. Apa wong bendino sumpek butrek, kabeh, Cok. Dan Sumpah iku. ciri-ciri pecundang Twitter adalah wong sing ansos, antisosial toh. Terus iki pengen tenar. Terus apa jenenge jiwane iki jiwa pengemis apa-apa, ciri-cirinya adalah gawe apa akun TXT. Wah iku, Cuk. TXT gue ya. TXT Yo, itu, Pak. Oh, TXT dari itu adalah anu, yo. iya. Aku arep gawe akun pisan yo TXT dari TXT iku, Cuk. Kon tak upload. Bener, ya, Pak. Tak upload neh. Kebodohan dari orang-orang itu ya.
Ya kan sing Steven iku ramene ya nang Twitter pisan. Yo. Digoreng terus, digoreng tambah rame, tambah seneng. Akhirnya ujung-ujungnya ngonten sampai muslim. Konten live gini. Ya cuma iki memang nggak ada cara yang lurus untuk menjadi terkenal. Untuk menjadi kaya itu memang semakin kesini nggak ada cara yang lurus. Makanya wong-wong mulai menghina, mulai menghujat. Terus enek wong wedok iku sing menggunakan kematian Vidi. Ya. Influencer Malang itu ya. Siapa itu, Bet? Oh, Agnia. Iya, yang dulu anaknya dipukul itu loh, Pak. Oh, anaknya iya. dipukul pembantu loh. Bukan dia kangen Yang insek dia kayak pernah zaman di dia, Cuk. jilat jaran itu ya. Ada kontennya. Pernah di Oh jilat sama jaran. konten yang ini, yang niru yang mirip Vidi terus itu siapa Oh, itu loh, itu Oh, banget itu. itu. Itu hiburanku itu. Ada konten yang mirip Vidi terus Mirip itu. Vidi terus itu ya. Fotonya dia terus tiba-tiba Vidi gitu atau Vidi nyanyi terus dia gitu. Terus dia foto di makamnya Sama gitu. keluarganya. Sama keluarganya gitu. Itu hebat ya, orang bikin resah sekarang ya. Nah, Steven sama dia sama dengan personal brandingnya masing-masing. Dia Bikin punya jengkel. wajah yang mungkin bagi dia itu mirip, ya tak manfaatin lah buat insight, dihina nggak masalah. Semakin dibahas, semakin bahas di trending, semakin naik. Oke. Kayak ngono. Sama kayak Steven pisan. Semakin dibahas sampai ada yang ngajak tinju bareng atau apa gitu. Selalu ya. Sekarang selalu ya orang bermasalah kenapa diajak tinju sih, Pak. Gak usah diajak, bahkan gak usah dikontenin. Iya. Malah seneng deh. Udah kamu datang pukul langsung aja. Udah. Iya, gak usah. Gak usah kamu. Kita membuka sponsor untuk Iya, saya iya. tinju dengan Steven. Ini. Buat Steven ya ayo kita boxing atau apa. Paranono cok, paranono langsung ini no. Paranono. Tapi kan aku gak duwe alamatnya. Alah, jembut dari alamatnya cok. Jalur jasa doxing apa jenenge iku? Paranono langsung. Jalur jasa tapi doxing iku. aku sing kecewa iku ambek konten-konten misal Steven kan ngomong wong gendut anjing nih. Terus ono konten kreator sing, "Weh Steven, nah itu katel itu katel itu Katel cok itu ya. sumpah Tidak itu. menghiburmu ya? Tidak menghibur itu iku malah kon iku aslinya dukung cok goblok Ya. yo ngerti lah tapi ngerti maksudku harusnya ngamuk temenan dan wis gak usah di jokes ngono Sing gugu-gugu kan mending tinju ambek sing nantang tinju ya gimana, Cuk? mending iku ae ngantem Harus saling pukul. saling mukul dan apa ku ngonten Amit. iya kenapa amit sih iku mek diganti izin sampai amit tok lho iya gak sih Ameten. izin berarti Big Mo yo izin Big iku Mo. Big Mo izin, Steven oh Amit. berarti Steven kiblatnya Big Mo Iya. Kamu Ya. kalau bikin sensasi gitu aja, matur sakalangkong. enggak bukan Kalau bukan. Madura apa? Kalau Madura iku tore Ngajuk, bahasa ngajuk. apa Tempe. COD Sangro ora di filter. Misi paket. Ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.